Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak, silakan duduk. Terima kasih. Terima kasih Kak Ayu yang telah mendaftar dan hadir pada sesi ini. Perkenalkan saya Eka Rismawati, konselor yang akan mendampingi Kak Ayu. Kira-kira bagaimana kabar Kak Ayu hari ini? Kabarnya hari ini sih mungkin cukup ada sedihnya mungkin ya, tapi ada sedihnya kayak capek aja sih. Gimana perjalanannya tadi? Perjalanannya kayak tadi cukup macet, terus juga jalan ngegerimis-gerimis sedikit. Ternyata mungkin karena itu kali ya macetnya, karena mau hujan. Tapi nggak apa-apa, yang penting lancar sampai sini ya. Alhamdulillah sih lancar. Oke, kira-kira udah nyaman dengan keadaan yang kita ada saat ini? Udah kayaknya sih. Udah enak? Udah merasa nyaman? Bisa terbuka hatinya? Boleh tarik nafas dulu? Oke, sebelum kita memasuki konseling hari ini, saya sebagai konselor akan menyampaikan beberapa aturan atau catatan untuk kita jalani bersama hari ini. Konseling ini dilakukan atas asas kerahasiaan, sehingga apa yang Kak Ayu utarakan tidak akan saya publikasikan kepada orang lain. Kemudian dengan asas kesukarelaan dari Kak Ayu sendiri untuk mendeskripsikan apa yang Kak Ayu rasa. Kemudian konseling ini dilakukan atas asas kebersamaan. Semoga segala sesuatunya yang kita lakukan bersama ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, kira-kira bisa kita mulai? Kak Ayu sudah merasa nyaman? Sudah cukup rasanya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah, mari kita berdoa sebelum konseling ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Oke, dengan asas keterbukaan, kerahasiaan, kemudian atas asas kesukarelaan, dari hati Kak Ayu, kira-kira boleh dideskripsikan kira apa yang Kak Ayu rasa saat ini? Boleh dinikmati rasanya. Silahkan jika Kak Ayu sudah siap, tenangkan dulu hati dan pikirannya. Bagaimana? Kayak aku mungkin kadang capek aja gitu ya sama kerja yang harus datang ke tempat kerja, karena kan saat ini saya mungkin seorang guru. Tapi kayak harus sebelumnya saya itu gara-gara hari ini ada cerita apa ya, cerita atau ada kejadian apa ya, atau ada kayak apalagi sih gitu yang membuat kayak dibilang mungkin kayak huru haranya lah gitu. Kadang kan juga kita kerja itu butuh ketenangan, butuh kenyamanan katanya. Cuma kalau misalnya, tapi kan yang nyaman itu bukan dari diri kita aja. Menurut aku tuh kayak dari teman, dari lingkungan, dari mungkin partner, dari mungkin beberapa guru lainnya. Cuma kayak kenapa sih dia harus kayak gitu? Dia tuh kayak ada salah satu dari guru itu kayak, aku nggak mesti harus nurutin apa kata dia, aku nggak mesti ikutin moodnya dia. Jadi itu kayak dia tuh, aku nggak tahu ya pribadi dia seperti apa, tapi dia harus kayak kita mengerti dia ketika dia nggak mood, ketika dia lagi capek, justru kita yang harus memahami dia. Mungkin kalau dibilang kesel, pasti ada rasa kesel kayak untuk kenapa sih harus kita gitu, kenapa harus dia yang harus kita pahami, sedangkan kita aja nggak tahu masalah dia apa atau sebabnya apa. Tapi tiba-tiba kalau dia teman siapa lagi kayak muka dia tuh kayak cemberut, terus nanti kesel juga kayak, padahal kita pun juga kayak, aku pun merasa kayak udah kayak selamat pagi atau kayak gimana kabarnya Bu, gimana hari ini, tadi gimana di jalan, maksudnya untuk membangun suasana yang lebih hangat, lebih kayak membangun semangat dia untuk ayo kita bersemangat lah, ayo kita mood. Tapi sedangkan kalau dipatahkan langsung senyum, bahkan nggak ditanggepin, nggak direspon juga kayak apa sih gitu, jadi buat kita udahlah malas gitu kan. Jadi kadang buat yang nggak bersemangat tuh lingkungan yang kayak gitu, ditambah beberapa mungkin ya aku karena di sana baru nggak ngerti,
nggak tahu kenapa kayak lingkungan ini merasa ini aku bisa dekat hanya sama guru ini loh, selebihnya aku nggak bisa dekat, nggak bisa terbuka itu, entah saling sharing atau tuh aku nggak bisa karena mereka lebih, yang aku lihat dia bukan saling bekerja sama tapi lebih kayak um, ibarat mungkin kalau kata anak-anak sekarang tuh kayak caper gitu ya, tapi jadi kayak mereka tuh butuh cari perhatian, lebih kayak dia bisa loh, gue lebih bisa gitu. uh, gue lebih unggul daripada lu dan gue lebih lama daripada lu gitu. Maksudnya kan oke, mungkin kalau dalam misalnya senior junior kali ya gitu, mereka lebih lama daripada aku, tapi kan maksudnya ayolah bangun sama-sama mengayomi, sama-sama Sama tim. iya sama-sama, ayo kamu nggak ngerti di mana kita sama-sama gitu, saling ngajarin, saling kalaupun emang misalnya aku kerja di bidang apa ya udah nanti kita saling membantu gitu. Tapi ternyata nah aku amatnya kayak di sana tuh lebih kayak mencari, kalau dibilang cari jabatan kayaknya mungkin untuk apa cari jabatan di sana, mau Kan bukan tujuan utama. iya kalau di perusahaan mungkin iya cari jabatan, tapi kalau ini cari jabatan untuk apa gitu, cari perhatian untuk yayasan untuk apa gitu, mungkin ya bagi sebagian orang atau sebagian mereka penting gitu, tapi menurut aku ya udah nggak perlu, cukup kita menjalankan tugas kita yang kita lakukan, tanggung jawab kita misalnya untuk tanggung jawab atas siswa kita maupun terutama siswa kita sendiri dan beberapa siswa dari kelas lainnya gitu kan. Tapi kan itu bisa bareng-bareng gitu kan. Cuma kalau misalnya melihat mereka yang bersikap seperti itu kayak besok ada mood apa lagi nih, harus menghadapi apa lagi nih kayak gitu, itu kayak buat aku capek gitu. Nggak semua mood dia harus kita turutin gitu. Kira-kira apa yang sudah Kak Ayu lakukan untuk mengetahui sebab dari akibat sampai terjadi ini? Apakah Kak Ayu pernah mengevaluasi atau menganalisa dari apa yang terjadi sama Kak Ayu? Mungkin kadang aku suka nanya, emang aku salah apa sih gitu, kok tiba-tiba kamu nggak mood sama aku, tiba-tiba bu ini nggak ini, aku kadang suka tanya aku salah apa. Kalau emang aku salah tegur langsung aja gitu, ataupun emang butuh bantuanku ya panggil aja gitu, nanti aku bantu gitu, kalau aku bisa bantu aku bantu. Cuma bilang enggak nggak apa-apa gitu kan, aku bukan dukun yang harus kayak gimana ya, kayak harus nebak-nebak untuk merawang isi pikiran dia, apa yang terjadi sama dia gitu. Dukun juga belum tentu tahu kan aku gitu kan. Terus cuman ketika ditanya kayak dia kayak gitu ya udah, paling yang aku lakuin lebih pilih diam, tegur sapa juga jarang, ngobrol juga udah jarang, paling kayak hanya sekedar kayak bu tadi ada titipan ini, bu ada tugas ini, bu ini, kayak hanya sekedar itu aja, lebih mungkin lebih membangun ke profesional tanpa harus melibatkan apapun lagi gitu loh. Karena ya itu capek sih, terus nanti kayak dari jalan hari ini dia ada apa ya, kayak hari ini dia kenapa Udah ada ya, rasa iya karena dari peristiwa itu sering terjadi. iya kayak ya maksudnya capek yang berulang akan peristiwa kayak gitu juga capek kan, iya berulang lagi setiap hari harus dengerin ngertiin mood dia kayak gitu. Sedangkan saya aja maksudnya nggak di ngertiin moodnya, maksudnya kita pun pribadi nggak mesti kayak kamu harus ngertiin mood aku, enggak gitu. Semua orang juga butuh penilaian, semua orang juga nggak mesti saling menuntut kayak gitu. Nah, kira-kira selama ini apa yang sudah terjadi, apa yang sudah pernah Kak Ayu lakukan untuk keadaan ini membuat nyaman Kak Ayu kerja? Iya, lebih banyak diam, maksudnya diam ketika butuh diam, atau berbicara ketika memang butuh berbicara aja. Itu membuat aku nyaman sih. Kalau selebihnya iya, daripada kayak menambah energi yang menghadapi ini itu lagi, udahlah dengan kayak diem aja kayak gitu. Nah, kira-kira setelah Kak Ayu melakukan diam, kemudian menekan semua yang terjadi di dalam diri sendiri, kira-kira apa yang bisa Kak Ayu lakukan selain itu untuk menambah kenyamanan? Kira-kira seperti apa?
paling masih lebih kayak selain gamenya tuh sembari cari materi, memperdalam materi nanti supaya di kelas bisa nyampein, lebih kayak belajar untuk sesuai tugas gitu. Skill upgrade ya. Tambah paling kalau emang butuh mungkin berisik, situasi berisik atau paling sambil dengerin lagu diam tuh sembari baca materi aja sih, kayak gitu aja yang aku lakuin. Maksudnya biar lebih membangun semangat untuk diri sendiri kayak gitu sih. Kira-kira apa yang akan Kak Ayu lakukan setelah hari ini untuk nanti ke depannya supaya bisa diimplementasikan di sekolah? Mau berencana untuk apa ke depannya untuk meminimalisir ini? Kalau kan nggak mungkin kita mempunyai rencana ke apa di sini Ya, gitu, betul. tapi berusaha untuk tetap bertahan, terus juga makin coba membangun komunikasi lagi. Tapi kalaupun emang dia seperti itu ya udah, kayak itu bukan urusan lagi gitu. Yang penting kan aku sudah membangun komunikasi, udah bangun hubungan gitu aja sih. Berarti nanti ke depannya komunikasi itu lebih ditingkatkan lagi kepada orang tersebut ya. Itu akan menjadi catatan, semoga hubungannya nanti akan menjadi lebih baik dan Kak Ayu juga bisa menjadi lebih nyaman. Nanti setelah kita lihat nih nanti setelah Kak Ayu dari sini minggu berikutnya apa yang Kak Ayu lakukan dan akan Kak Ayu lakukan itu membawa pengaruh atau tidak terhadap kenyamanan. Kemudian nanti bagaimana caranya untuk Kak Ayu menghandle yang di luar dugaan atau yang akan terjadi di depannya. Kayaknya itu aja sih dulu. Udah merasa nyaman? Udah merasa Lega? Sedikit lega, karena mungkin kita kan nggak tahu ya, mungkin dia akan ada cerita apa lagi, drama apa lagi, kejadian apa lagi, itu kan masih dalam di luar dugaan gitu sih. Udah nyaman? Nyaman, paling harus lebih mempersiapkan diri aja. Sudah lega, sudah nyaman, sudah merasa puas. Alhamdulillah. Oke, untuk sesi kali ini kita akhiri. Nanti di pertemuan berikutnya jika Kak Ayu masih merasa belum puas, belum nyaman, Kak Ayu boleh kembali lagi dengan mungkin bisa menghubungi WhatsApp saya atau mengisi link yang tersedia. Oke, sekian. Lanjut aja, makasih untuk waktunya. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Semoga apa yang kita dapat hari ini juga bisa membawa perubahan yang lebih baik lagi. Oke. Ini saya pamit ya. Assalamualaikum. Kesempatan. Gua jalan lanjut kerja dulu ya.